Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya anak-anak. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah hari ini teman kalian ada yang tidak hadir? Apakah ada yang tadi sudah izin? Baiklah, sepertinya hadir semua ya anak-anak. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu sudut dan kurva. Nah, di sini Ibu akan membacakan kesepakatan belajar yang sudah pernah kita buat ya. Ada 4 kesepakatan belajar yang kita sepakati dulu, yaitu 1. Duduk rapi dan tidak membuat gaduh. 2. Boleh minum dan ke kamar mandi dengan seizin ibu guru. 3. Jika ibu guru terlalu cepat menjelaskan, tolong angkat tangan ya. Dan yang keempat, berdoa dan merapikan tempat duduk setelah belajar. Kemudian ada 4 tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian sudut. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis sudut. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian kurva. Dan yang keempat, mampu menjelaskan jenis-jenis kurva. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Gambar apakah ini? Betul, ini adalah gambar gunung, ada pohon, ada sungai, ada rumah, dan ada beberapa binatang. Dan ternyata pada gambar ini menunjukkan adanya sebuah sudut. Sudut itu yang ada garis warna merah. Kelihatan nggak anak-anak? Apakah terlihat atau tidak? Nah, pada garis merah itu ada sudut lancip dan sudut tumpul. Apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa itu sudut lancip atau sudut tumpul? Jika belum, Ibu akan membahasnya lebih dalam lagi. Sebelum mengenal lebih banyak lagi mengenai jenis-jenis sudut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sudut. Sudut itu merupakan daerah yang dibatasi oleh sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal. Seperti di gambar itu ya, itu ada contohnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis sudut. Jadi, jenis-jenis sudut itu ada 4. Yang pertama, sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Dan yang keempat, sudut lurus. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk sudut lancip merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi besarannya itu terletak di antara 0 hingga 90 derajat. Tak hanya berupa garis, bidang yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat juga dapat disebut sebagai bidang lancip. Misalnya, segitiga yang terbentuk dari sudut 90 derajat juga dapat dinamakan dengan segitiga lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Apakah anak-anak ada yang udah tahu apa itu sudut siku-siku? Betul sekali, sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya pas 90 derajat. Jadi besarannya itu tepat di angka 90 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Sudut siku-siku itu merupakan hasil dari pertemuan dua garis yang saling tegak lurus. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak loh yang seperti sudut siku-siku. Misalnya kotak kayu, jendela, ruangan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kan?
Dan yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi besaran sudut tumpul itu berada pada angka 90 hingga 180. Jika lebih dari 180 itu bukan sudut tumpul. Seperti sebelumnya, bidang yang memiliki atau terdiri dari sudut tumpul itu biasanya juga disebut bidang tumpul. Misalnya, segitiga dengan sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka segitiga itu disebut dengan segitiga tumpul. Dan yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus itu merupakan sudut yang besarnya 180 derajat atau ya lurus aja seperti itu. Jadi sudut lurus itu sangat mudah diketahui daripada sudut lain gitu ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar seperti di bawah ini, yaitu ada jam dinding, ada mobil, jendela, kursi, ada potongan kue, buku, dan ada pintu. Yuk kita sebutkan bersama-sama yuk sudut apa saja yang ada di gambar tersebut. Nah, yang ada di jam dinding itu ada garis birunya. Nah, itu sudutnya ya anak-anak. Namanya sudut tumpul. Dan yang pada mobil itu juga sudut tumpul. Pada jendela ada sudut siku-siku. Pada kursi itu juga ada sudut siku-siku. Selanjutnya ada pada potongan kue. Nah, itu sudut apa? Kurang dari 90 derajat, jadi sudut lancip. Dan pada buku ada sudut siku-siku. Dan pada pintu juga ada sudut siku-siku. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kurva. Kurva bisa disebut juga dengan lengkungan. Kurva atau lengkungan merupakan bentuk geometri satu dimensi yang dapat terletak pada bidang atau ruang. Kurva disebut juga dengan kumpulan semua titik pada suatu bidang. Nah, itu ada contoh gambarnya ya. Bisa diperhatikan, terlihat kan? Jenis-jenis kurva sederhana. Jadi pada jenis-jenis kurva sederhana itu ada dua jenis. Yang pertama ada kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana merupakan kurva dengan jenis titik ujung dan titik pangkalnya bersekutu dan tidak memotong diri sendiri atau tidak memiliki titik potong. Kurva terbuka sederhana. Kurva jenis ini titik ujung dan titik pangkalnya tidak bersekutu atau tidak berhimpit. Selanjutnya ada jenis-jenis kurva tidak sederhana. Kurva tidak sederhana juga ada dua jenis. Yang pertama, kurva tertutup tidak sederhana. Kurva jenis ini titik ujung dan titik pangkalnya berhimpit dan memotong dirinya sendiri atau memiliki titik potong. Terlihat ya pada gambar itu ada titik potongnya. Dan yang kedua ada kurva terbuka tidak sederhana. Kurva jenis ini titik ujung dan titik pangkalnya tidak berhimpit tetapi memotong dirinya sendiri atau memiliki titik potong. Seperti tadi ya, ada titik potongnya juga. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ada yang masih bingung mengenai sudut atau kurva? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu ya anak-anak. Jika semuanya sudah paham, Ibu ada latihan soal 5. Dan tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Setelah ini, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu agar lebih paham lagi. Baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini mengenai sudut dan kurva.
Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal. Sudut terdiri dari sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Sedangkan kurva disebut juga dengan lengkungan, merupakan bentuk geometri satu dimensi yang dapat terletak pada bidang atau ruang. Kurva terdiri dari kurva tertutup sederhana, kurva tertutup tidak sederhana, kurva terbuka sederhana, dan kurva terbuka tidak sederhana. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.